109. Mendengar Ravindra yang sudah mengatakan hal ini, Isabel segera menambahkan, benar-benar mereka meminta suami istri untuk bekerja sama. Demi alasan ini, kulit wajah saja sudah tidak dia inginkan. Terlebih, dia sudah terbiasa memainkan permainan dengan Ravindra. Dan kali juga terhitung sama. Isabel dengan segera memeluk lengan Ravindra, membuat gerakan begitu mesra, berkata, "Kasus ini aku juga turut adil di dalamnya. Pesta perayaan aku tentu juga ingin pergi. Nenek, ada Ravindra di sampingku. Nenek tidak percaya kepadaku. Apakah masih tidak mempercayai cucumu sendiri? Aku pasti akan baik-baik melindungi diriku. Benar tidak, Ravindra?" Perkataan terakhir Isabel sesudah membawa suara manja. Ini kali pertama Isabel berkata manja kepada Ravindra. Ravindra menatapnya, meletakkan pandangannya kepada tangan Isabel yang sedang mengelus lembut perutnya. Seperti setiap hari selalu bertambah. Tikus kecil ini sebenarnya apakah dia mengetahui apa yang sedang dia lakukan? Benar, suara Ravindra merendah beberapa oktav. Melihat ke arah Isabel, sepertinya sudah tiba waktunya untuk baik-baik mengajari dia. Nenek Ravindra melihat kedua anak muda di hadapannya ini sama sekali tidak mengetahui maksud lain dari perkataan mereka. Berkata, "Kamu pergi juga boleh, tetapi pengawal di sisimu harus ditambah. Terlebih lagi, kamu mengandung penerus keluarga kita darah. Tidak boleh terjadi sesuatu kepadamu. Dan Isabel, kamu kira kamu selalu menyingkirkan pengawalmu. Aku tidak akan tahu. Jika kamu berani sekali lagi seperti ini, maka kamu harus tinggal di rumah." Isabel dengan segera mengakui kesalahannya. "Nenek, aku salah. Nantinya aku tidak akan berani lagi." "Benar, Nenek. Selanjutnya tidak peduli aku pergi kemana. Aku akan mengurusi dia dengan baik." Ravindra dengan segera menambahkan, "Nenek sudah tenang bukan? Pergi kemana akan selalu membawa. Apakah dia adalah anjing? Tetapi sekarang demi memperjuangkan kebebasannya, menjadi anjing pun tidak apa-apa." Isabel hanya bisa menganggukkan kepalanya bekerja sama. "Baiklah, Ravindra, kamu juga sudah akan menjadi ayah. Melakukan satu hal harus lebih diperhatikan." Mendengar cucunya berkata seperti itu, nenek tidak lagi memaksa. Tentu saja alasannya karena dokter memberitahu jika cucunya begitu sehat dan melakukan pergerakan sangatlah baik untuk kesehatan bayi. Maka dari itu, nenek Ravindra tidak lagi memaksa. Setelah meninggalkan rumah sakit, karena suasana hati Ravindra begitu baik, dia membawa Isabel pergi berbelanja. Pada saat sampai di pusat perbelanjaan milik warganya, Ravindra sama sekali tidak mengizinkan Isabel mengelilingi mal.
melainkan menyuruh setiap manajer toko untuk membawa produk terbaru mereka ke hadapan Isabel, menyuruh Isabel memilih sendiri. Tidak salah, begitu mewah. Isabel ditarik Ravindra masuk ke dalam pusat pembelanjaan dan langsung dibawa masuk ke dalam ruang istirahat. Lalu, tidak sedikit orang yang datang untuk menawarkan produk mereka. Baiklah, jika memilih sepatu dan baju masih bisa dimengerti. Tetapi, mengapa produk yang hari ini dipilih adalah produk bayi? Isabel melihat ke arah Ravindra menanyakan, "Mengapa sekarang sudah membeli peralatan untuk bayi?" Telinga Ravindra sedikit memerah. Hingga pada saat itu, dia baru saja menyadari jika dia melakukan suatu hal yang begitu bodoh. Isabel juga baru saja menyadarinya. Tidak bisa menahan tertawa. Ternyata seorang presidir yang begitu berwibawa tetap hanyalah seorang orang biasa. Dia juga bisa melakukan sesuatu demi anaknya. Juga bisa demi anaknya membeli begitu banyak barang. Isabel baru kali ini melihat Ravindra yang seperti ini. Akhirnya menyeru. Ravindra melihat senyuman Isabel, sama sekali tidak merasa malu karena ditertawakan, melainkan mengeluarkan tangannya memegang kepala Isabel. Aku sudah lupa bagaimana bisa barang yang digunakan penerus keluarga kita Dara merupakan barang biasa. Meskipun hanya sebuah popok biasa, tetap harus menggunakan produk perusahaan kita yang sudah dibuat secara khusus. Isabel terdiam, tidak bisa menahan untuk bertanya. Tidak seberlebihan itu bukan? Kamu berkata. Ravindra mengerutkan alisnya, keduanya saling bertatapan, dan pada saat yang sama tersenyum ringan. Melewati hal ini, Isabel sudah bisa merasakannya. Jika Ravindra semakin hari semakin baik, dia sepertinya bukan hanya presidir yang begitu dingin, tetapi adalah lelaki biasa yang bisa merasakan senang, sedih, marah. Hubungan kedua orang itu sudah kembali menghangat. Kedua asisten dan penjaga mereka menghela nafas lega demi mereka berdua. Dan selama 2 hari di dalam rumah mereka berhubungan dengan begitu baik. Dan sore hari ini Ravindra akhirnya menandatangani kontrak perjanjian dengan Vincent. Seluruh proses penandatanganan kontrak diliput oleh seluruh berita di seluruh negeri. Ini merupakan kerjasama yang menghasilkan uang beberapa triliun. Semua orang mengira jika keluargamu lah yang menjadi perusahaan pemegang, mengikuti isi kontrak yang diketahui. Semua negara mengira seperti itu. Perusahaan pemenang ternyata bukanlah keluargamu, melainkan merupakan perusahaan kita Dara. Ravindra sebagai perwakilan dari perusahaan kita Dara memegang kunci penting. Jika keluargamu berani bermain belakang dengan keluarga kita Dara, maka keluarga kita Dara sudah pasti akan berbuat sesuatu kepada keluargamu. Dan dunia bisnis kerjasama kedua orang ini sudah dianggap sebagai 2 perwakilan bisnis terkuat di dalam negeri.
Dan pemegang dalam hal ini adalah Ravindra. Ravindra menggunakan gerakannya dan kekuasaannya memberitahukan seluruh orang siapakah raja sesungguhnya. Karena kerjasama antara perusahaan Kitadhara dan keluargamu begitu penting, terlalu terkenal, di dalam kota N tidak ada yang tidak mengetahui jika sebuah perusahaan kecil yang baru saja di Bandung tidak sampai 2 hari sudah mengalami kebangkrutan. Beberapa ratus miliar pajak masih belum dikatakan dan masih memiliki begitu banyak utang. Andika baru saja duduk di dalam ruangan yang bahkan masih tercium bau catnya. Menghadapi kenyataan ini selama begitu lama masih juga belum tersadar. Bagaimana bisa dia bangkrut? Tidak boleh. Baru 2 hari, bagaimana bisa dia bangkrut? Karyawan di perusahaan sudah sejak awal pergi meninggalkan. Hanya tersisa dirinya sendiri, membawa barang miliknya bersiap meninggalkan. Presdir Andika, saya pamit terlebih dahulu. Anda jagalah kesehatan Anda. Pegawai Andika membungkuk hormat, memutarkan badan berniat untuk pergi. Tunggu, bahkan kamu saja juga ingin meninggalkan aku. Andika tidak bisa mempercayainya. Kontrak ini, bukankah dirimu yang berkata pasti akan stabil? Maka dari itu, aku baru menyetujuinya. Wajah orang tersebut seperti sedikit merasa bersalah, tetapi dia masih saja berkata, Presdir Andika, tetapi orang yang terakhir kali menandatangani kontrak adalah dirimu. Jika tidak ada hal lain lagi, maka presdir Anda juga cepatlah pergi meninggalkan. Kontrak ini sudah akan diambil alih. Apa? Andika mendengarkan hal ini langsung jatuh terduduk ke atas lantai. Ini merupakan hal yang tidak bisa dia terima. Perusahaannya beberapa hari yang lalu masih memiliki perputaran yang baik. Mengapa baru 2 hari sudah tidak? Dia tidak percaya. Pasti terjadi masalah di satu tempat. Pada saat ini, telepon Andika sekali lagi berbunyi. Andika mengambil handphonenya, melihat bahwa Jennifer lah yang menelponnya. Sekarang mana ada Andika hati untuk memperdulikan Jennifer. Dan pada saat bersiap untuk mematikan telepon, tidak tahu apa yang dipikirkan otaknya, menjadi mengangkat telepon dari Jennifer. Andika, apakah kamu sekarang mempercayai perkataanku? Suara Jennifer terdengar. Perusahaanmu begitu cepat sudah tamat. Selain perusahaan Kitadhara di dalam kota N, siapa lagi yang memiliki kemampuan ini? Kamu katakan, karena Isabel, Ravindra baru bisa dengan sengaja membuat bangkrut perusahaanku. Andika terkejut berteriak, tidak mungkin ingin membuat bangkrut perusahaanku. Maka lawan juga harus membayar harga yang tidak sedikit. Hahaha, kamu begitu kekanakan. Jennifer tertawa menggila. Andika selalu menjadi Luther. Apakah kamu mengira jika perusahaan Kitadhara hanyalah sebuah perusahaan kecil? Apakah hari ini kamu sudah melihat berita
Meskipun terhitung sebagai latar belakang politik keluargamu, tetapi semua ditekan oleh perusahaan kita darah. Kamu hanya seorang Andika yang sangat kecil terhitung apa. Jika mengatakan sesungguhnya, bahkan jika ada 1000 dirimu, tetapi tetap tidak bisa dibandingkan dengan satu jari kecil Ravindra. Andika, kamu tidak akan lupa bagaimana caranya kamu memiliki begitu banyak uang, bukan? Perkataan Jennifer seperti menyiramkan satu ember penuh air dingin ke atas kepala Andika. Andika baru saja teringat jika semua uangnya adalah hasil dari menjual Isabel. Isabel, apakah benar-benar kamu yang melakukannya? Jennifer berbicara dengan ringan. Maka dari itu, Andika, kamu ingin bekerja sama atau tidak? Kita harus membalas dendam kepada Isabel. Dia sudah menyakitiku, juga dirimu. Dia mulai dari satu pekerja rendahan menjadi istri dari presidir perusahaan kita darah. Andika, jika kau adalah kamu, aku tidak akan membiarkannya. Andika berkata kepada Jennifer, tetapi kita juga tidak memiliki bukti jika Isabel yang melakukannya. Jennifer tertawa ringan. Sangat mudah. Perasaanmu bersama Isabel. Hari-hari indah yang kalian lewati bersama. Jika dia masih memiliki hati, pada saat dia melihat kamu kesusahan, apakah dia hanya akan menjadi penonton? Hanya dengan kamu pergi memohon kepada Isabel, membuat dia pergi meminta wajah untukmu kepada Ravindra masih sudah cukup. Tidak ada yang tahu. Jika Ravindra merasa bahagia, dia akan mengembalikan perusahaan kepadamu. Andika, kamu juga bisa dikatakan sebagai pembuka awal mula perusahaan kecil di sini. Dan sekarang tiba-tiba berubah menjadi miskin. Apakah kamu menerimanya? Andika seperti sudah dicuci otaknya. Benar, aku akan pergi mencari Isabel. Hanya jika dia bersedia membantuku, maka perusahaanku bisa kembali. Terima kasih Jennifer, kamulah yang paling baik kepadaku. Jennifer mendengar perkataan Andika ini membuat senyuman penuh arti. Hanya dengan Isabel pergi menemui Andika, tidak peduli apa yang dilakukan dan dikatakan Isabel. Sudah melompat ke sungai kuning pun tetap tidak akan bisa membersihkannya. Pada saat itu, tidak tahu Ravindra akan berpikir seperti apa. Hahaha, Isabel, tunggulah. Apa yang aku tidak bisa dapatkan, maka kamu juga tidak perlu memikirkan untuk mendapatkannya. Isabel sedang duduk di atas kursi tidur berjemur di bawah matahari, melihat asistennya yang membawa handphonenya datang. Handphonenya tidak berhenti berbunyi. Isabel mengerutkan alisnya. Siapa yang menelpon? Asisten Wawat merasa ragu berkata, nomor ini sudah menghubungi selama beberapa kali. Apakah Nyonya ingin mengangkatnya? Isabel mengambil handphone dan mengangkat telepon. Pada saat telepon tersebut tersambung, pandangan mata Isabel berubah.